Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himatul Alia Utama. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Sistem Informasi Manajemen bab 11 Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan. Apa yang disebut dengan pengambilan keputusan? Pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Pemecahan masalah atau problem solving terdiri atas respon terhadap hal yang berjalan dengan baik, serta terdapat hal yang berjalan dengan buruk dengan cara mendefinisikan masalah atau problem sebagai kondisi atau peristiwa yang berbahaya atau dapat membahayakan perusahaan atau yang bermanfaat atau dapat memberikan manfaat. Proses penyelesaian masalah manajer terlibat dalam pembuatan keputusan atau decision making, yaitu tindakan memilih di antara berbagai alternatif solusi pemecahan masalah. Keputusan atau decision didefinisikan sebagai tindakan pilihan dan seringkali perlu untuk mengambil banyak keputusan dalam proses pemecahan suatu masalah. Fase pemecahan masalah yaitu ada aktivitas intelijen, aktivitas perancangan, aktivitas pemilihan, aktivitas pengkajian. Kerangka pikiran pemecahan masalah yaitu yang pertama yaitu model sistem umum perusahaan, yang kedua adalah model 8 elemen lingkungan. Tahapan dalam pendekatan sistem yaitu upaya persiapan, upaya pendefinisian, upaya pemecahan. Cara pandang secara sistem akan mencegah manajer agar tidak bingung karena kompleksitas struktur organisasi dan detail pekerjaan, menekankan pentingnya memiliki tujuan yang baik, menekankan pentingnya semua bagian organisasi untuk bekerja sama, mengangkat hubungan antara organisasi dan lingkungannya, menempatkan nilai tinggi pada informasi yang didapat dari input yang hanya dapat dicapai melalui sistem perputaran tertutup. Membangun konsep, elemen proses pemecahan masalah. Permasalahan yang ada perlu dilakukan pemecahan masalah oleh manajer. Perlu adanya elemen sistem konseptual yaitu standar, yaitu situasi yang diinginkan, serta informasi situasi saat ini. Nantinya akan didapatkan alternatif solusi yang harus tetap menjaga batasan yang ada. Nantinya akan dihasilkan suatu solusi yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah. Harry Mintzberg, ahli teori manajemen, mengidentifikasi 3 pendekatan dalam pemilihan solusi terbaik. Yang pertama adalah analisis, yang kedua penilaian, dan yang ketiga adalah penawaran. Gejala adalah kondisi yang dihasilkan masalah. Seringkali seorang manajer melihat gejala bukan masalah. Masalah terstruktur adalah masalah yang terdiri atas unsur dan hubungan antara berbagai elemen yang semuanya dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Masalah yang tidak terstruktur adalah masalah yang tidak memiliki elemen atau hubungan antar elemen yang dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Masalah semi-struktur adalah masalah yang terdiri atas beberapa elemen atau hubungan yang dipahami oleh pemecah masalah dan beberapa yang tidak dapat dipahami. Jenis keputusan. Keputusan terprogram bersifat repetitif dan rutin. Dalam hal prosedur tertentu digunakan untuk menanganinya sehingga keputusan tersebut tidak perlu dianggap de novo atau baru setiap kali terjadi. Yang kedua adalah keputusan yang tidak terprogram, bersifat baru, tidak terstruktur, dan penuh konsekuensi. Sistem pendukung pengambilan keputusan. Sistem pendukung pengambilan keputusan atau Decision Support System (DSS) tetap digunakan untuk mendeskripsikan sistem yang didesain untuk membantu manajer memecahkan masalah tertentu. Pemodelan matematika. Model adalah abstraksi dari sesuatu. Model mewakili suatu objek atau aktivitas yang disebut entitas. Jenis dasar model yang pertama adalah model fisik, model naratif, model grafis, dan model matematis. Penggunaan model memberikan pengertian, memfasilitasi komunikasi, memprediksi masa depan. Kelas model matematis yang pertama yaitu model statis atau dinamis, model probabilitas atau deterministik, model optimalisasi atau suboptimisasi. Tindakan menggunakan model disebut dengan simulasi. Simulasi terjadi dalam skenario tertentu dan memprediksi dampak keputusan orang yang memecahkan masalah tersebut. Manajer biasanya melakukan model optimisasi hanya sekali. Model ini menghasilkan solusi yang terbaik menggunakan skenario tertentu dan variabel-variabel keputusan. Kelebihan pemodelan yang pertama yaitu menjadi pengalaman belajar. Sejumlah besar alternatif dapat dipertimbangkan, memberikan kemampuan prediksi. Model tidak semahal upaya uji coba.
Kelemahan dasar pemodelan yaitu kesulitan untuk membuat model sistem bisnis, kemampuan matematis tingkat tinggi. Pemodelan matematika menggunakan lembar kerja elektronik, terobosan teknologi yang memungkinkan para pemecah persoalan untuk menyusun model matematika dan tidak sekedar hanya mengandalkan spesialis informasi atau ilmuwan manajemen adalah lembar kerja elektronik. Sebelum adanya lembar kerja atau spreadsheet, model matematika diprogram dalam bahasa pemrograman teknis seperti Fortran atau APL yang berada di luar kompetensi para pemecah masalah yang tidak memiliki latar belakang komputer. Ketika spreadsheet hadir, tampak jelas bahwa teknologi ini akan menjadi alat yang baik untuk membuat model matematika. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang akan dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Wilayah AI yaitu sistem Parker, jaringan saraf tiruan, algoritma genetik, dan agen cerdas. Konfigurasi sistem Parker, antarmuka pengguna, basis pengetahuan, mesin inferensi, mesin pengembangan. Sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok. Sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok atau Group Decision Support System (GDSS) adalah sistem berbasis komputer yang membantu sekelompok orang melakukan tugas atau mencapai tujuan yang sama dan memberikan antarmuka untuk digunakan bersama. Letak lingkungan GDSS. Jika ukuran kelompoknya lebih kecil dan para anggotanya dapat bertemu langsung disebut ruang keputusan. Jika ukuran kelompoknya lebih besar dan para anggota dapat bertemu langsung disebut sesi legislatif. Jika ukuran kelompoknya lebih kecil dan para anggotanya tersebar disebut jaringan keputusan wilayah lokal. Jika ukuran kelompoknya lebih besar dan para anggotanya tersebar disebut konferensi yang dimediasi oleh komputer. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.